Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, dan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Meyer, MTH. Untuk sejenak, mari kita bersaat teduh. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu ke-8 sesudah Pentakosta, dan dalam ibadah kita diantar oleh nats pembimbing dari Mazmur 60 ayatnya yang ke-14 yang mengatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa.
Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancang berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa di hadapan Allah kita, maka dengarkanlah berita anugerah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti ditulis dalam surat kiriman Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 yang mengatakan kepada kita, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sebagai tanda kesediaan kita untuk dibaharui oleh Tuhan, maka marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru, seperti tertulis di dalam surat kiriman Paulus kepada jemaat di Efesus.
Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18a, yang mengatakan kepada kita demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai imam. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman. Sebelum kita membaca dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17, mari kita bersatu hati untuk mohon bimbingan dan pertolongan daripada Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih dan sayang kepada kami semua, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah di mana kami bersama-sama boleh kembali bersekutu untuk beribadah kepadamu. Dan saat ini kami akan masuk di dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Diamkanlah semua suara-suara di dalam hati kami, tenangkanlah semua kegelisahan. Arahkanlah mata hati serta telinga pendengaran kami untuk mendengarkan suara-Mu. Baharuilah semangat di dalam hidup kami untuk mau mendengarkan dan memberlakukan firman-Mu di dalam kenyataan hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yosua pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17 yang menyatakan menyeberangi sungai Yordan.
Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, "Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu." Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, "Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau." Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, "Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan." Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Yosua kita sama-sama disuguhkan suatu laporan mengenai persiapan umat Israel di bawah pimpinan Yosua sebagai pengganti Musa untuk masuk ke tanah Kanaan melalui Sungai Yordan. Yang kalau kita membaca secara teliti dimulai atau didahului oleh penunjukan Yosua oleh Tuhan. Itu dapat kita baca di pasal 1 ayat 1 sampai 9, yang kemudian diikuti oleh perintah Yosua kepada umat Israel. Pasal 1 ayat 10 sampai 18. Dan kemudian pengutusan pengintai-pengintai untuk menyeberangi Sungai Yordan, melihat tanah perjanjian itu, terutama kota Yeriko. Itu dapat kita baca pada pasal 2 ayat 1 sampai dengan 24. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tugas yang diberikan Tuhan kepada Yosua ialah untuk memimpin umat ke tanah Kanaan. Dan tanah itu adalah anugerah Allah kepada umatnya, bukan sesuatu yang mereka usahakan sendiri. Pemberian anugerah ini adalah pemenuhan janji Tuhan kepada Musa. Meskipun begitu, umat Israel perlu kuat dan teguh dalam melaksanakan apa yang ditulis dalam hukum untuk dapat memiliki tanah itu. Dengan kata lain, ketidaktaatan umat akan dapat merusak janji Allah itu. Saudara-saudara, sesudah mereka menerima petunjuk dari Allah, selanjutnya Yosua yang berarti Yahweh menyelamatkan, memberikan perintah atau memberikan petunjuk supaya umat Israel mempersiapkan persediaan. Karena dalam 3 hari ke depan akan berangkat dari Sitim ke pinggir Sungai Yordan, lalu menyeberang masuk ke kota Yeriko. Penyeberangannya didahului oleh informasi tentang tanah terjanji oleh pengintai-pengintai yang diutus oleh Yosua sebelumnya. Masuk pada pembacaan kita hari ini, ceritanya kemudian tentang persiapan penyeberangan. Saudara-saudara, apa yang perlu dipersiapkan oleh umat Israel sebelum mereka menyeberang Sungai Yordan menuju ke kota Yeriko? Mereka disuruh untuk memperhatikan dan melakukan apa yang akan diperintahkan oleh Yosua. Di mana ada jarak 2000 hasta, atau kalau dalam hitungan meter 900 meter jarak antara orang-orang Lewi yang membawa tabut dengan perarakan, umat kemudian berjalan di belakangnya. Apa yang mau dikatakan dalam bacaan ini? Untuk menunjukkan bahwa Allah yang hidup, Tuhan seluruh bumi, itulah yang bertanggung jawab membawa umat Israel ke tanahnya. Allah lah yang memimpin umat. Tabut adalah tanda kehadiran Allah. Jarak yang harus diambil umat dari tabut menekankan rasa hormat yang harus ditunjukkan
terhadap Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan untuk menguduskan diri mau menekankan bahwa apa yang Tuhan buat di hadapan umatnya mengharuskan umat mempersiapkan diri dengan menguduskan diri, karena apa yang dilakukan oleh Allah adalah dalam kekudusannya. Lalu kemudian diceritakan untuk meluhurkan Yosua di hadapan semua umat. Tuhan menguatkan peranan Yosua sebagai pengganti Musa. Dan apa yang terjadi akan menunjukkan kehadiran Tuhan bersama dengan Yosua. Sama seperti kehadiran Tuhan bersama dengan Musa. Selanjutnya, saudara-saudara, segalanya berjalan seperti yang dinubuatkan. Dengan arak-arakan resmi, umat mengikuti imam yang membawa tabut perjanjian itu. Sungai Yordan adalah penyeberangan kali kedua setelah penyeberangan Laut Merah yang dipimpin oleh Musa. Penyeberangan Sungai Yordan adalah penyeberangan yang dipimpin oleh Yosua. Saudara-saudara, dari bacaan Alkitab kita ini apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, saudara-saudara, Yosua sebagai pemimpin umat diyakinkan oleh Tuhan bahwa Tuhan telah menetapkan dia untuk menggantikan kedudukan Musa, memimpin perjalanan umat Israel menuju ke tanah perjanjian. Karena perjalanan ini adalah perjalanan dari Tuhan, maka Yosua diminta untuk memperhatikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan juga untuk dilanjutkan oleh Yosua supaya didengar oleh umat Israel. Saudara-saudara, persiapan menuju ke tanah Kanaan mau menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya saudara dan saya tidak pernah siap untuk menghadapi perjalanan ke depan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita bisa menjadi orang yang takut. Kita bisa menjadi orang yang tidak beriman. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saudara-saudara, kalau orang tentu akan siap menerima kenyataan-kenyataan yang indah, yang baik. Tetapi orang tidak pernah akan siap untuk menerima kenyataan-kenyataan yang berbeda dengan harapannya. Karena itu, Yosua harus mempersiapkan umat Israel supaya umat Israel siap menghadapi perjalanan itu. Walaupun di dalamnya perjalanan itu disertai oleh Tuhan, tetapi umat perlu diyakinkan bahwa di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan mereka, umat tetap disertai oleh Tuhan. Sehingga yang mereka perlukan adalah untuk memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Artinya saudara-saudara, membiarkan Tuhan untuk memimpin perjalanan kehidupan kita. Jangan kita sendiri yang memimpin perjalanan kehidupan kita. Dengan segala yang kita miliki, dengan segala kemampuan yang ada pada kita, dengan segala kekuatan yang ada pada kita. Mengapa? Karena kita manusia yang terbatas. Kita tidak bisa mengandalkan pada apa yang kita miliki.
pengetahuan apa yang akan kita lakukan. Tetapi di sini kita belajar untuk menggantungkan seluruh perjalanan kehidupan kita kepada bimbingan dan penyertaan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang akan berperan di dalam perjalanan itu. Tuhanlah yang akan menyertai perjalanan umat, sehingga umat Israel tiba pada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Itulah yang sebenarnya kita dapat renungkan di dalam bacaan Alkitab kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19 yang sekarang ini kita sedang hadapi. Pertanyaannya adalah, kapan ini akan berakhir? Tidak ada orang yang tahu. Mungkin kita takut melihat berita-berita yang ada di media, bahwa justru di saat-saat seperti ini, bukannya semakin menurun orang yang terkena dampak, tapi semakin banyak. Membuat kita khawatir dan takut melihat kehidupan kita ke depan. Tapi sebagai orang percaya, kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam pengertian seperti apa? Memperhatikan protokoler kesehatan yang dipahami supaya kita terhindar dari tertularnya pandemik COVID-19. Lalu kedua, walaupun Tuhan yang memberikan kepada kita kesehatan, tapi kita juga harus memperhatikan hidup yang sehat itu. Supaya kita mempersiapkan diri terhadap anugerah Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kita. Dengan juga bersama dengan Tuhan memperhatikan hidup yang sehat. Sama seperti Yosua mempersiapkan umat untuk memasuki perjalanan menyeberangi sungai Yordan ke kota Yeriko. Begitu juga kita. Menghadapi situasi yang ada, kita harus memperhatikan hidup yang sehat. Inilah yang mungkin menjadi renungan kita di dalam ibadah kita hari ini. Semoga Tuhan tetap menjaga kita dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Supaya kita tetap dilindungi, supaya kita tetap sehat. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersehati untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, kalau sampai dengan hari ini, Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan dalam cinta kasih Tuhan sendiri, yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami semua. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada kesempatan minggu ini, kami boleh bersekutu, beribadah kepadamu. Sekalipun kami dalam persekutuan itu, kami bersekutu di rumah kami masing-masing. Bapa di dalam surga, biarlah apa yang sudah kami dengarkan melalui firman Tuhan yang telah kami dengar, Tuhan boleh materaikan itu di dalam hati kami masing-masing untuk menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari selaku anak-anak Tuhan. Supaya lewat kehidupan kami terus mempermuliakan nama-Mu. Kami boleh menghadirkan hidup yang membawa berkat bagi banyak orang. Pada kesempatan kami menaikkan doa syafaat kami saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa dan pengharapan yang disampaikan oleh seluruh keluarga dari jemaat GPIB Immanuel di Cimahi ini. Biarlah apa yang terbaik untuk setiap rumah tangga Tuhan boleh berikan sesuai dengan kebaikan Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa, biarlah Tuhan melalui kehidupan yang kami jalani, mulai dari kehidupan keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan, dalam hidup kami di tengah-tengah masyarakat. Biarlah Tuhan terus memakai kehidupan kami untuk menjadi alat kesaksian Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa pada kesempatan ini untuk gereja-Mu, GPIB Jemaat Immanuel Cimahi. Tuhan berkatilah seluruh pelayanan yang dilakukan oleh jemaat ini, agar kami semua boleh turut berpartisipasi dalam membina diri, mengembangkan hidup pelayanan dan kesaksian kami lewat hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu. Kami mau berdoa pada kesempatan ini bagi Ibu Pendeta yang Tuhan percayakan untuk menjalani pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah memulihkan kesehatannya kembali. Dan biarlah Tuhan terus memberikan pemulihan kesehatan
supaya dengan kesehatan itu, Ibu Pendeta boleh melayani jemaat-Mi dengan penuh sukacita. Dan apa yang terbaik yang dia bisa buat dan lakukan, dia boleh lakukan dan buat di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Kami mau mendoakan untuk seluruh presbiter yang ada. Kami mau mendoakan untuk seluruh unit misioner, pelkat-pelkat, serta komisi-komisi, ataupun panitia-panitia, agar mereka boleh bekerja sama, bersama-sama untuk membangun kehidupan persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa pada kesempatan ini, untuk seluruh warga jemaat kami, khususnya mereka yang terbaring karena sakit, baik itu yang dirawat di rumah, maupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Biarlah segala upaya yang dilakukan Tuhan berkati, sehingga dengan upaya itu Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Kami mau berdoa untuk jemaat yang dalam minggu berjalan ini berulang tahun, baik itu ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Biarlah ada sukacita yang mewarnai mereka yang berulang tahun, agar kiranya syukur mereka kepada Tuhan menjadi syukur yang beralasan karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka alami dan rasakan di dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk semua gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Biarlah boleh menjadi mitra dari pemerintah dalam mengupayakan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hidup ini. Kami mau mendoakan untuk pemerintahan kami di dalam upaya menanggulangi wabah pandemik COVID-19 ini. Biarlah segala upaya mensosialisasikan kepada masyarakat Indonesia seluruhnya boleh mendapatkan tanggapan yang positif dari seluruh masyarakat, agar mereka juga memperhatikan hidup dalam protokoler kesehatan yang baik. Kami mau mendoakan untuk para medis yang berupaya untuk menyembuhkan orang-orang yang terpapar karena pandemik COVID-19 ini. Biarlah Tuhan menolong para medis untuk Tuhan juga jauhkan dari tertularnya dengan pandemik COVID-19 ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Lukas 6 ayat 38 yang menyatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Mohon waktu dan perhatian jemaat, warta jemaat pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Ucapan terima kasih mengawali warta jemaat Minggu 26 Juli 2020. Presbiter yang bertugas bersama seluruh jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Edi Meyer MTH, Pendeta atau Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Bandung, atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Bidang teologia, pelaksanaan peribadahan yang meliputi ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah pelkat masih akan dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Sarana dan perlengkapan peribadahan akan disiapkan oleh gereja. 2. Pendaftaran kelas katekesasi reguler dan khusus disampaikan kepada seluruh jemaat yang mempunyai putra-putri berusia 16 tahun saat ini untuk mendaftarkan menjadi siswa-siswi kelas katekesasi reguler yang akan dimulai pada bulan Agustus 2020. Informasi selanjutnya dapat menghubungi kantor sekretariat Majelis Jemaat setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 19.30 sampai dengan pukul 14.00. Untuk kelas katekesasi, kelas khusus dapat berkoordinasi langsung dengan KMJ. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bidang pelayanan dan kesaksian diinformasikan kepada seluruh anggota pelayan kedukaan untuk menunjang pelayanan kedukaan. Kantor Majelis Jemaat siap melayani pembayaran iuran kedukaan setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 9.30 sampai 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Penyampaian persembahan dalam tiap peribadahan yang dilaksanakan di keluarga jemaat masing-masing, yaitu persembahan sukarela, persembahan perpuluhan, dan persembahan syukur lainnya dapat disampaikan melalui antar bank ke rekening GPIB Immanuel Cimahi dengan nomor rekening yang tertera pada layar, atau jemaat yang memasukkan amplop-amplop persembahan sukarela, persembahan perpuluhan, dan persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di halaman gereja setiap hari Senin sampai dengan Minggu jam 9 sampai jam 17.00. Bidang 6, Imporkom dan Litbang diinformasikan kepada seluruh presbiter dan jemaat terhitung tanggal 28 Juni 2020, Ibu Pendeta Martina Nanlohi Latuperisa
telah keluar dari isolasi mandiri di BPSDM Cipageran, Jalan Kolonel Masturi, Cimahi, dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri selama 14 hari ke depan di Pastori. Untuk sementara waktu, Ibu Pendeta hanya dapat dihubungi melalui telepon atau WA sampai ada informasi selanjutnya. Mohon doa dan pengertian serta kerjasama semua presbiter dan jemaat. Tuhan memberkati. 2. Diinformasikan kepada seluruh presbiter dan jemaat sesuai hasil rapat PHMJ Minggu 12 Juli 2020 diputuskan hal-hal sebagai berikut. Telah dibentuk tim pelaksana tugas persiapan dan pelaksana ibadah dan kegiatan lainnya di gereja dengan koordinator Penetua Hermanus G. Ubelabu. Rencana ibadah dan kegiatan lainnya di gereja akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Agustus 2020. Saat ini tim pelaksana tugas sedang mempersiapkan segala sesuatu berkenan protokoler kesehatan yang ditetapkan pemerintah Kota Cimahi. Akan dilaksanakan pemilihan PHMJ periode 2020-2022 pada hari Minggu 26 Juli 2020. Informasi selanjutnya menyusul. Demikianlah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan. Sambil mengingat firman Tuhan Mazmur 119 ayat 73, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Untuk dapat mengikuti semua kegiatan peribadahan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membaca pada warta digital berinformat PDF yang telah dikirim ke pembina sektor. Sekian warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, anak-anak yang terkasih, keluarga besar GPIB Jemaat Immanuel Cimahi yang Tuhan Yesus berkati. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan perdana melalui pelayanan yang berlangsung pada hari ini. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Pemilik kehidupan yang sungguh sangat luar biasa dalam kasih karunia dan kebaikannya yang memperkenankan kembali saya boleh ada di tengah-tengah kehidupan jemaat, walaupun kesempatan saat ini kita berjumpa masih secara online. Tapi inilah suatu kesempatan yang sungguh saya percaya bahwa semua kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebagaimana kita ketahui bersama, sejak tanggal 7 Maret, saya harus mendapatkan perawatan di UGD Rumah Sakit Ustira, kemudian lanjut dengan rawat nginap tanggal 8 Maret sampai tanggal 16, lalu kemudian sepanjang waktu saya ada di rumah, kembali lagi dalam proses pemeriksaan kesehatan, dan tanggal 26, saya bersama-sama dengan rekan pelayan Ibu Penatua Nuri dan juga ada beberapa warga jemaat ketika kami dikontak untuk harus ikut rapid test pada waktu itu, dan sore hari saya dinyatakan ternyata saya terinfeksi COVID-19. Langsung harus menjalani isolasi mandiri. Nah, Bapak Ibu semuanya tahu bahwa saya menjalaninya sepanjang 3 bulan, 1 bulan 10 hari, saya menjalaninya di Pastori, kemudian 1 bulan 20 hari, saya menjalaninya di
Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia Cipagaran Cimahi. Puji Tuhan, singkat kata, semuanya boleh dilalui. Dan saya percaya bahwa itu semuanya adalah karena pertolongan Tuhan. Saya harus memberikan pengakuan bahwa kalau bukan Tuhan, dengan doa-doa Bapak Ibu sekalian dan doa terlalu banyak orang dari banyak pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Tuhan melakukan perkara besar dan ajaib. Jadi saya senang sekali Bapak Ibu boleh lagi ada dalam aktivitas bersama dengan jemaat sekalian, walaupun kita belum bisa berjumpa karena ini kondisi yang harus semua kita jalani. Nah, pada saat ini saya percaya bahwa saya pribadi dan keluarga sangat mengucap syukur pada Tuhan. Dan juga terima kasih untuk semua Bapak Ibu, berkat dukungan doa saya ada sebagaimana ada. Lalu saya mau menyatakan bahwa ini sebuah pengalaman kehidupan iman yang sangat luar biasa. Saya banyak mengalami yang Tuhan buat dalam kehidupan dan saya ingin untuk mau juga terus berbagi kepada Bapak Ibu, sekaligus mau memotivasi semua kita bahwa apapun pengalaman kehidupan yang kita jumpa, kalau kita benar-benar menaruh pengharapan pada Tuhan, pasti Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Baik, itu sedikit kesaksian untuk melanjutkan kehidupan ke depan. Mari Bapak Ibu, kita semuanya bergandengan tangan, tetap memiliki keyakinan, kepastian, ketekunan, kesetiaan, dan lebih daripada itu, hidup saling mengasihi, saling topang, saling dukung, saling bantu, saling doa, semua saling yang baik itu kita kerjakan saat ini dan ke depan. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dalam kerangka itu pada saat ini saya atas nama Majelis Jemaat melalui pelaksana harian Majelis Jemaat memintakan sedikit lagi kesempatan untuk Bapak Ibu ikut memberikan perhatian dalam menyampaikan beberapa hal yang juga menjadi sebuah kesepakatan bersama kami pelaksana harian Majelis Jemaat yang selalu juga dalam koordinasi dengan Majelis Sinode sebagai pimpinan lembaga ini. Yang pertama, sebagaimana sudah disampaikan dalam Warta Jemaat bahwa Musyawarah Pelayanan Jawa Barat II dalam keputusannya bahwa ibadah offline itu akan dimulai pada bulan Agustus. Nah, pelaksanaan bulan Agustus itu kapan waktu dan tanggalnya dikembalikan juga dalam tanggung jawab masing-masing jemaat sehubungan dengan zona nyaman atau segala sesuatu yang sudah dipersiapkan oleh jemaat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami rapat pelaksana harian Majelis Jemaat perjumpaan perdana saya dengan teman-teman PHM, kami memutuskan untuk kita GPB Immanuel Cimahi ini akan memulai pelaksanaan ibadah ini kalau diizinkan oleh Tuhan. Waktu yang kita gumuli itu adalah minggu ketiga, tanggal 16 Agustus. Nah, mari kita semua mendukung dalam doa untuk menjawab kerinduan kita bersama. Tentunya kami sangat paham sekali ketika kurang lebih 3 hampir 4 bulan ini kita melakukan ibadah secara online, kerinduan kita supaya kapan kita bisa beribadah kembali seperti sedia kala. Sekarang waktunya walaupun memang sudah tidak lagi seperti yang sebelumnya, tapi paling tidak inilah kesempatan baik yang semua kita akan kembali mau memulainya. Nah, untuk pelaksanaan memulainya Bapak Ibu, ternyata dalam pelaksanaannya itu tidak hanya ditentukan oleh kita, tetapi kita mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi pemerintah dalam hal ini, yaitu protokol kesehatan. Ini menjadi perhatian serius khusus yang harus dipersiapkan oleh setiap jemaat. Lalu kemudian kita menginformasikan kepada gugus tugas, dan mereka datang melihat kondisi kita, persiapan kita. Kalau sudah lengkap, kita akan sudah mulai ibadah ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam pelaksanaan ibadah secara online dengan protokol kesehatan yang nanti Bapak Ibu akan disosialisasikan secara detail, akan ada simulasi tengah dipersiapkan oleh pelaksana harian Majelis Jemaat. Tapi kami mau menyampaikan untuk pelaksanaan
protokol kesehatan ini Bapak Ibu, ada banyak hal yang harus kita siapkan. Nah, saya terlalu percaya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, penyampaian kami ini dengan maksud yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa supaya rencana ini boleh terlaksana sesuai dengan rencana Tuhan. Dan dalam pelaksananya saya percaya bahwa semua kita akan ikut ambil bagian. Apa sih yang bisa kami berikan? Kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, oleh sebab itu kami mau sampaikan Bapak Ibu kasih, bukan sebagai sesuatu yang dipaksakan, tapi kami hanya mau menyampaikan saja bahwa dalam pelaksanaan ibadah dengan protokol kesehatan ini, yang dibutuhkan itu Bapak Ibu sudah tahu bahwa antara lain dibutuhkan ada alat pengukur suhu badan, ada wastafel, ada masker, ada disinfektan, ada tisu, ada hand sanitizer, ada hal-hal lain yang kecil-kecil itu akan mengikutinya dalam kerangka penyediaan itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ternyata setelah dihitung-hitung dari kantor Majelis Jemaat melalui kepala kantor atas arahan pelaksana harian Majelis Jemaat menjawab kerinduan kita bersama untuk pelaksanaan ibadah, ini harus diperhatikan dengan sangat baik. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kami mau menyampaikan bahwa untuk membeli alat pengukur suhu badan itu, ternyata satu alat pengukur suhu badan itu nilainya Rp900.000. Untuk GPB Immanuel Cimahi membutuhkannya 3, 2 di gedung gereja di sini, 1 dipersiapkan untuk nanti akan digunakan di pos pelayanan sektor pelayanan anugerah. Tapi untuk pelaksanaan ibadah di tanggal 16 Agustus ini, maaf ya Bapak Ibu, dari jemaat sektor pelayanan anugerah, kami belum membuka dulu pelaksanaan ibadah di sana. Kita coba dulu di sini, nanti baru kita buka di sana. Sudah pasti akan ada pelaksanaan ibadah di sana. Namun untuk alat pengukur suhu badan ini sudah harus disiapkan. Apa yang disiapkan di sini sama juga disiapkan untuk di pospel. Lalu kemudian juga kita membutuhkan wastafel itu ada 7, ya, 6 untuk di sini, sedangkan 1-nya untuk di pospel. Bapak Ibu, untuk pelaksanaan pengadaan wastafel ini, Majelis Jemaat mencari harga yang standar, berkualitas, yang sebenarnya tidak terlalu mahal, yang bisa digunakan dalam jangka panjang. Nilainya satu wastafel itu Rp130.000. Jadi kalau 7 wastafel itu membutuhkan dana Rp910.000. Untuk pelaksanaannya tentu dibutuhkan lagi alat-alat yang lain seperti selang buangan uril, ada cat merek Sandi itu dibutuhkan 1 kilo, 2 kilo, paralon, keran air, lalu juga ada melamin triplek, ada biaya tukang, tapi juga ada tisu, sabun cuci tangan, dan yang lain-lainnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu kasih kebutuhan dalam kerangka penyediaan wastafel dan alat pengukur suhu. Ini belum terhitung masker, yang misalnya saja ada warga jemaat yang datang wajib pakai masker, tapi dia tidak bawa masker, ya otomatis disiapkan. Tapi kalau ada jemaat punya, jemaat harus menggunakannya mulai dari rumah. Nah, Bapak Ibu kekasih, total biaya untuk pelaksanaannya adalah Rp8 juta. Nah, oleh sebab itu kami menginformasikan hal ini. Mari kita sama-sama menggumulinya. Dan bagi Bapak Ibu yang merasa terbeban, tergerak, ya
apa saja yang mau diberikan dalam kerangka pelaksanaan penyediaan protokol kesehatan ini. Barangkali ada yang bilang bahwa saya mau ikut, saya tidak bisa membelikan alat pengukur suhu dengan nilai 900.000. Apakah saya patungan dengan hanya mungkin 20.000 ya? Itu yang tadi pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mari Bapak Ibu semua kita ikut ambil bagian. Protokol kesehatan ini merupakan sesuatu yang wajib, tapi juga dia menjadi hak tetap ya untuk jangka panjang. Kita tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir. Tapi kondisi seperti ini sudah mau atau tidak, kita pasti akan menjalaninya. Oleh sebab itu kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dalam rangka untuk memperhatikan kepentingan bersama kita. Kepentingan bukan kepentingan orang per orang, tapi kepentingan bersama yang di dalamnya kita ada. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kami sampaikan hal ini supaya Bapak Ibu ikut bergumul bersama-sama dan kehidupan yang diberkati dalam keadaan yang sekalipun sulit. Bapak Ibu, aduh saya ini punya pengalaman iman yang luar biasa yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan ini. Saya mau bilang bahwa kalau saya ada sebagaimana ada pada saat ini cuman karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Dan kalau ada hidup, ada kesempatan yang Tuhan berikan, apa yang bisa kita berikan pada Tuhan untuk saling topang, saling bantu. Dalam kondisi ini Bapak Ibu, arahan-arahan baik dari pemerintah, arahan sinodal, tapi itu menjadi hakikat kehidupan bahwa saya dan Bapak Ibu harus berikan perhatian kepada kelompok-kelompok yang rentan, kepada mereka yang mengalami dampak dari pandemi ini dan juga mereka yang adalah korban dari pandemi ini. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan ya untuk saudara-saudara kita itu dengan ada yang pada kita bagi secara bersama-sama. Saya percaya Bapak Ibu bahwa kita tidak akan pernah kekurangan kalau kita ikut ambil bagian justru di tengah kesulitan ini Bapak Ibu. Apa yang bisa kita lakukan? Untuk rekan-rekan diaken dan penatua, Bapak Ibu kekasih, informasi ini menjadi informasi bersama dari kita. Saya mengajak saya dan Bapak Ibu rekan-rekan diaken dan penatua apa yang bisa kita berikan, lalu kepada Bapak Ibu warga jemaat apa yang juga bisa dipersembahkan untuk pelaksanaan ibadah yang menjadi kerinduan kita bersama ini dengan penyediaan hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Barangkali itu dari kami. Nanti hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan protokol kesehatan itu akan disampaikan secara rinci lagi ketika kita sudah mempersiapkan semua ini. Jadi Bapak Ibu, kita sudah harus cepat bergerak, cepat bertindak supaya pelaksanaan ibadah ini akan segera dimulai. Kalau kita sudah bisa siapkan wastafel, kita sudah punya alat pengukur suhu, kita sudah punya semua yang dibutuhkan ini, tinggal kita menginformasikan ke gugus depan di tempat ini atau menginformasikan ke kecamatan. Kalau tadi malam saya mendengarkan informasi dari Adisnode seperti itu, lalu nanti mereka datang periksa, kita punya kesiapan. Oh ternyata sudah ada semua, boleh pelaksanaan ibadah ini mulai. Ada satu hal yang harus ingat bahwa kalau kita sudah mulai pelaksanaan ibadah harus dijaga jangan sampai ditutup. Nah, kenapa ditutup? Mungkin karena kita tidak mengikuti protokol kesehatan, arahan-arahan dalam majelis jemaat harus dilakukan karena kita merasa nggak apa-apa, saya nggak sakit, ya boleh saja pikir-pikir begitu. Tapi kalau sudah kita mengalami kondisi fisik kurang fit, jangan kita paksakan karena pelaksanaan ibadah akan tetap terlaksana di gereja secara daring dan luring akan kita lakukan itu supaya setiap minggu kita betul-betul ada persekutuan dengan Tuhan. Tapi jangan lupa ya, setiap minggu tetap harus menyediakan waktu khusus pelaksanaan ibadah secara disiplin harus dilakukan ya. Siap hati, siap semuanya perlengkapan ibadah seperti yang kalau kita ibadah di gereja. Lalu juga ibadah-ibadah keluarga ya Bapak Ibu, jangan lupa ya. Rekan-rekan diaken dan penatua tolong untuk mendampingi, memantau paling tidak dengan satu penatua, satu diaken memberikan pendampingan jarak jauh lewat telepon, menyampaikan tentang pelaksanaan ibadah hari Rabu, ibadah pelayanan kategorial itu. Mari Bapak Ibu, kita sekarang harus memperbanyak waktu doa kita
waktu persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah, lalu kita mewujudkan kehidupan ibadah itu dengan saling peduli dan saling berbagi, saling menyapa dalam cinta kasih. Barangkali itu Bapak Ibu dalam kaitan dengan bahasan ibadat. Lalu juga ada hal yang Bapak Ibu, kami harus kembali mengingatkan lagi kepada semua kita yang kalau sampai hari ini barangkali mengalami kesulitan untuk memberikan uang duka karena mungkin takut ke gereja dan sebagainya, sehingga penyetoran uang duka ini ternyata tidak maksimal. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita tidak bisa memprediksi berapa banyak keluarga jemaat kita yang dimuliakan oleh Tuhan, tetapi toh juga kita harus tetap mempersiapkan hal yang berkaitan dengan mentopang ketika ada keluarga-keluarga jemaat yang dimuliakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, kami mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang mungkin sampai saat ini belum juga menyampaikan persembahan kasih uang duka untuk saling topang anggota jemaat yang membutuhkan, supaya ini juga bisa menjadi perhatian. Mungkin itu saja Bapak Ibu, beberapa hal tambahan dalam kaitan penyampaian warta jemaat yang sudah tadi disampaikan sebelumnya. Atas perhatian kita bersama, kami mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja tetap memberkati. Saya tetap mendoakan semua kita. Doa kepada Bapak Ibu tidak pernah terhenti dari saya dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Mari kita melangkah dalam keyakinan dan kepastian, walaupun perjalanan kehidupan ini tetap penuh dengan hal-hal yang tidak kita ketahui, tapi kita tetap berjalan dalam sebuah keyakinan iman bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu, oma-oma, opa-opa, anak-anak, semua kita, dari anak usia batita sampai orang tua lansia, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda. Tuhan Yesus sayang semua kita dalam menjalani kehidupan ini. Sekian dan terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Immanuel sampai Maranatha. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan amanat pengutusan. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.